Hai guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku Claudia. Seperti judulnya, di video kali ini aku akan bahas tentang istilah-istilah yang sering kita gunakan kalau kita bahas tentang skincare atau makeup gitu. Nah, jadi istilah-istilah ini tuh mungkin ada beberapa dari teman-teman yang udah ngerti dan udah paham, tapi mungkin juga ada beberapa teman-teman yang belum paham dengan istilah-istilah yang akan aku sebutin ini. Oke, so buat kalian yang udah penasaran, just keep on watching. Guys, jadi istilah-istilah yang akan aku bahas atau aku sebutin ini udah aku catat, jadi akan kita mulai. Oke? Jadi untuk yang pertama yaitu AHA, BHA, dan PHA. Nah, yang pertama AHA dulu ya. Jadi AHA itu adalah singkatan dari alpha hydroxy acid atau asam alpha hidroksi. Nah, AHA ini adalah jenis asam yang sering digunakan sebagai bahan kandungan produk skincare, terutama produk eksfolian. Nah, fungsi dari AHA ini sendiri yaitu mampu mengangkat sel-sel kulit mati secara efektif, mengecilkan pori-pori, dan menghaluskan kulit, serta menghilangkan luka bekas jerawat. Nah, kandungan AHA ini cocok untuk kulit berjerawat dan berminyak. Tapi AHA juga aman untuk kulit kering karena mampu menghidrasi dan meningkatkan kelembapan kulit. Nah, jadi kalian pasti pernah dengar kan atau pernah baca gitu di satu produk, apalagi produk eksfolian gitu, misalnya di toner. Nah, exfoliating toner itu biasanya ada kandungan AHA. Kemudian BHA. Nah, BHA itu adalah singkatan dari beta hydroxy acid atau asam beta hidroksi. Nah, BHA ini tuh fungsinya sama dengan si AHA. Ya, bagus untuk mengeksfoliasi kulit karena mampu mengangkat sel-sel kulit mati, membersihkan pori-pori secara efektif. Pokoknya fungsinya masih sama dengan si AHA. Cuman si BHA ini kandungan zatnya tuh lebih kuat gitu. Makanya kalau si AHA kan masih bisa digunakan sama yang punya jenis kulit kering. Nah, tapi kalau si BHA ini bagusnya untuk kulit yang berminyak, berjerawat gitu, dan nggak disarankan buat yang punya kulit kering karena itu akan membuat kulit kita jadi lebih kering gitu loh guys. Nah, kemudian yang ketiga yaitu PHA. Nah, PHA ini singkatan dari polyhydroxy acid atau asam polihidroksi. Nah, PHA ini juga sama fungsinya dengan AHA dan BHA. Mereka tuh sama-sama membersihkan pori-pori, terus mengangkat sel-sel kulit mati. Cuman kalau si PHA ini bedanya dia tuh lebih kandungannya tuh lebih ramah dan lebih aman gitu digunakan. Makanya si PHA ini bisa digunakan untuk semua jenis kulit guys. Kalau si AHA kan bisa untuk kulit kering dan berminyak gitu. Kalau si BHA malah cuman untuk kulit berminyak dan berjerawat gitu kan guys. Nah, kalau si PHA ini karena kandungannya yang lebih ramah dibanding AHA dan BHA, makanya si PHA bahkan bisa digunakan oleh pemilik kulit yang sensitif gitu guys, karena kandungannya yang lebih ramah dari AHA dan BHA. Oke, next, kemudian exfoliation. Nah, tadi kan udah aku sebutin kalau si kandungan AHA, BHA, dan PHA itu biasanya ada dalam produk skincare yang fungsinya untuk mengeksfoliasi gitu kan. Pengertian dari exfoliation sendiri yaitu proses pelepasan sel-sel kulit mati dari permukaan kulit yang tidak dapat terlepas dengan sendirinya. Nah, jadi si exfoliation ini tuh dia proses pelepasan kulit-kulit mati gitu di permukaan kulit kita, tapi membutuhkan bantuan gitu guys. Nah, untuk eksfoliasi ini dia ada dua jenis. Yang pertama yaitu physical exfoliation dan yang kedua chemical exfoliation. Nah, kalau physical exfoliation itu dia tuh pakai alat gitu. Jadi kita pakai alat seperti scrub atau cleansing brush gitu. Kalau chemical exfoliation, nah chemical exfoliation ini tuh kita pakai skincare kayak kita pakai toner gitu. Jadi kalau AHA, BHA, dan PHA itu biasanya dia di kandungan skincare untuk chemical exfoliation.
Kemudian ada paraben. Nah, paraben adalah bahan pengawet yang bisa ditemukan di beberapa produk kecantikan atau pokoknya skincare atau makeup gitu guys. Nah, paraben ini adalah bahan pengawet. Kayak kita tahu bersama kalau bahan pengawet itu kan nggak baik kalau kita gunakan secara berlebihan, apalagi di kulit wajah kita kan guys. Nah, makanya disarankan buat kita kalau mau beli skincare atau makeup gitu yang ada tulisannya non paraben. Oke. Kemudian non comedogenic. Nah, non comedogenic adalah produk skincare atau makeup yang tidak menyumbat pori-pori. Nah, jadi buat kita yang punya jenis kulit yang rawan timbul jerawat gitu, sebaiknya kalau mau pilih makeup atau skincare gitu, pilih yang ada tulisannya non comedogenic karena itu mengurangi timbulnya jerawat atau menyumbat pori-pori kita gitu guys. Kemudian hypoallergenic. Nah, produk hypoallergenic adalah produk yang mengandung sedikit sekali bahan kandungan yang dapat menyebabkan alergi. Nah, makanya kalau kita yang baru mau coba skincare atau makeup gitu, sebaiknya pilih yang hypoallergenic karena dia tuh minim banget kemungkinan untuk terjadinya alergi di kulit kita, apalagi buat yang punya kulit sensitif. Next ada SPF. Nah, SPF pasti kalian udah tahu, SPF itu singkatan dari Sun Protection Factor. Nah, kata SPF dapat ditemukan di berbagai produk skincare dan makeup, dan label ini menunjukkan seberapa lama kamu bisa terpapar sinar matahari sebelum kulit terbakar setelah pemakaian produk tersebut. Nah, kayak kalau di cushion aku tuh ada tulisannya SPF. SPF 50 PA+++. Nah, si SPF ini kalau ditulisnya pasti barengan dengan si PA. PA sendiri artinya sebuah penilaian terhadap kemampuan produk sunscreen atau sunblock dalam menjaga kulit dari sinar UVA. Nah, biasanya kan ditulis kayak kalau di cushion aku tuh ditulisnya SPF 50 PA+++. Nah, jadi plus++-nya itu menandakan semakin banyak simbol plusnya, berarti semakin kuat produk tersebut dalam menjaga kulit kita dari sinar UVA. Oke, next ada sebum. Nah, sebum diproduksi oleh kelenjar minyak. Sebum adalah zat berminyak yang berfungsi sebagai pelembab alami kulit. Jadi di kulit kita tuh sebenarnya udah ada sebum. Kulit kita tuh memproduksi sebum gitu guys. Cuman kulit yang memproduksi sebum berlebih itu ya nggak bagus, makanya banyak banget skincare yang mengklaim kalau mereka tuh bisa mengontrol produksi sebum berlebih gitu loh guys. Nah, jadi kulit kita emang pada dasarnya udah memproduksi minyak dengan sendirinya. Kalau misalnya kulit kita lagi kering-kering banget gitu, dia akan memproduksi minyak dengan sendirinya. Nah, makanya banyak skincare kayak aku bilang, mereka tuh ngeklaim kalau mereka bisa mengontrol produksi sebum yang berlebih. Karena kalau kulit kita memproduksi sebum yang berlebih itu nggak baik karena akan menyumbat pori-pori kita. Nah, dan itu penyebab utama timbulnya jerawat. Next ada hyperpigmentation. Hyperpigmentation atau hiperpigmentasi adalah saat kulit mengalami peningkatan melanin yang seringkali membuat warna kulit tidak merata. Nah, beberapa faktor yang dapat memicu hyperpigmentation diantaranya perubahan hormon dan paparan sinar matahari. Nah, itu tuh yang ngebuat kayak kalau misalnya di beberapa bagian di kulit wajah kita tuh ada yang kayak gelap gitu guys. Jadi kulit wajah kita tuh nggak merata. Nah, itu dia yang namanya hyperpigmentation guys. Nah, kayak aku bilang tadi, si hyperpigmentation adalah saat kulit mengalami peningkatan melanin. Nah, melanin itu sendiri adalah pigmen di dalam tubuh yang memberi warna pada rambut, kulit, dan mata. Nah, jadi buat yang punya kulit agak gelap gitu, berarti produksi melanin dalam tubuh dia tuh tinggi. Jadi makanya dia agak gelap gitu guys. Oke, next ada hydrating dan moisturizing. Kalau hydrating itu adalah produk atau zat yang menambahkan kadar air ke kulit kita. Nah, kalau produk yang moisturizing gitu, itu adalah sifat produk atau zat yang menambahkan kadar minyak ke kulit kita guys. Jadi itu ya perbedaan hydrating dan moisturizing. Kemudian ada blemish. Nah, blemish adalah ketidaksempurnaan kulit.
Jadi blemish tuh segala dosa-dosa yang ada di wajah kita guys. Dosa-dosa yang ada di wajah kita guys, segala ketidaksempurnaan, pokoknya segala kecacat-celaan yang ada di muka kita tuh itu namanya blemish guys. Jadi blemish bisa berupa kemerahan pada kulit wajah, bopeng, luka bekas jerawat, komedo, noda hitam, dan kondisi lainnya yang membuat kulit wajah tidak halus dan bersih. Nah kan, itu segala dosa-dosa yang ada di wajah kita, itu tuh namanya Kemudian ada breakout. Nah, aku akan bahas kalian breakout dan perching. Jadi, kalau breakout adalah timbulnya jerawat secara tiba-tiba akibat tidak cocok dengan produk skincare yang digunakan. Kalau si purging adalah saat kulit menjadi kering atau berjerawat setelah menggunakan produk skincare baru. Nah, jadi perbedaan dari breakout dan purging. Jadi kalau si breakout ini, itu tuh tandanya kita gak cocok. Kayak kalau kita pakai produk baru, terus kulit kita mengalami breakout, itu tandanya kita nggak cocok dengan produk tersebut. Nah, kalau purging itu tandanya kulit kita sedang beradaptasi dengan produk yang baru kita gunakan ke kulit kita guys. Nah, kan breakout dan purging ini tuh dia sama menimbulkan merah-merah atau jerawat gitu di kulit wajah kita. Kalau aku cara membedakan breakout dan purging, aku tuh gini. Jadi kan aku tipe yang kalau timbul jerawat pasti di bagian dahi dan dagu aku. Jadi aku tuh kadang banget timbul jerawat di bagian pipi guys. Nah makanya kalau aku baru coba skincare atau produk makeup yang baru gitu, kalau misal aku timbul jerawatnya di dahi dan dagu aku, kulit aku emang lagi purging aja karena baru menggunakan produk yang baru aku gunakan guys. Nah kalau breakout, kayak aku bilang tadi, aku tuh orangnya kadang banget timbul jerawat di bagian pipi kan guys. Nah makanya kalau misalnya aku baru menggunakan suatu produk yang baru, terus aku tuh timbul jerawat di bagian pipi, itu tandanya kulit aku mengalami breakout guys. Karena aku tuh kadang timbul jerawat di pipi. Jadi kalian udah bisa ngebedain mana breakout dan mana purging, biar kalian nggak salah. Jadi kan kalau misalnya ternyata kalian cocok dengan satu produk yang baru kalian gunakan, terus ternyata kalian mengalami purging kan, nah terus kalian berhenti gitu aja pakai produknya, padahal sebenarnya kalian cocok. Sayang kan guys, karena itu sebenarnya cuman purging aja, di awalnya aja akan timbul jerawat. Nah atau sebaliknya, mungkin sebenarnya kalian nggak cocok dengan produk tersebut, kulit kalian mengalami breakout, tapi karena kalian belum ngerti atau nggak tahu ngebedain gimana breakout dan gimana purging, nah terus kalian gunain secara terus-menerus produk yang sebenarnya nggak cocok di kulit kalian. Nah itu akan malah makin bahaya kan guys, kalau misalnya kita gunain produk yang sebenarnya nggak cocok di kulit kita. Kemudian yang terakhir, T-zone. Pasti teman-teman semua udah tahu apa itu T-zone, cuman aku mau bahas saja si T-zone ini, siapa tahu ada juga yang belum tahu kan, atau yang cowok-cowok juga mungkin ada yang belum tahu apa itu T-zone. Nah, T-zone adalah area dahi, hidung, dan dagu yang cenderung memproduksi minyak paling tinggi. Nah, jadi T-zone itu tuh bagian ini loh guys, bagian dahi, hidung, dan dagu. Nah, kenapa disebut T-zone? Karena bentuknya tuh bentuk huruf T gitu guys, makanya disebut T-zone. Nah, gitu guys. Nah guys, itu dia beberapa istilah-istilah yang sering digunakan kalau kita bahas tentang skincare atau makeup gitu. Nah, tapi istilah-istilah yang aku sebutin tadi itu cuman beberapa dari sekian banyak istilah-istilah yang digunakan. Mungkin next aku akan bikin video yang lebih lengkap lagi yang bahas tentang ini. Oke? Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang mungkin belum paham tentang istilah-istilah yang aku sebutin tadi. Oke guys, so that's all for this video. Semoga kalian suka dengan video aku dan semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. So yang suka dengan video ini jangan lupa di like, subscribe channel aku, and klik icon lonceng biar kalian bisa tahu kalau ada video terbaru dari aku. Komen di bawah apapun yang ingin kalian komen, and share ke seluruh sosial media kalian biar channel aku ini bisa makin berkembang. Okay guys, thank you for watching and I'll see you on my next video. Bye!